Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, pertemuan yang keempat. Insyaallah kita akan membuat sesuatu yang berhubungan dengan tema 17 Agustus. Nah, salah satunya adalah membuat kartu ucapan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Di sini saya sudah membuat sesuatu buat kalian. Bisa dilihat hasilnya, insyaallah. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana cara membuatnya. Ini adalah contoh yang sederhana. Ini belum susah ya. Ini yang sifatnya belum ada lakukan. Ini cuman garis perpaduan antara garis yang satu dengan garis yang lainnya. Oke, kita mulai. Kita buat yang pertama adalah yang pertama Anda harus siapkan adalah Corelnya. Kalau sudah terbuka, siapkan dulu ukurannya, itu kita ke cm dulu. Kita buat persegi ya, kita ukur dengan 20 cm lalu enter ya, kurang lebih seperti ini, maka hasilnya akan persegi. Lalu kita buat elemen atau layer yang pertama adalah menggunakan rectangle tool. Kita klik 2 kali, maka otomatis dia akan membuat kotak sesuai dengan yang kita inginkan. 2 kali, maka hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya yang Anda harus siapkan dulu adalah konsepnya mau seperti apa. Kebetulan saya sudah membuat konsep dan sudah menyiapkan elemen-elemen yang harus masuk ya, elemen-elemen yang harus masuk ke dalam sebuah kartu ucapan tersebut supaya menjadi seperti ini ya. Oke, elemen apa saja yang harus Anda siapkan? Yang pertama adalah saya sudah siapkan di sini, kebetulan saya sudah download. Yang pertama adalah elemen grafis untuk background atau ya, tema dari HUT RI yang ke-76 yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Insyaallah ya, nanti saya siapkan linknya untuk pendownloadan elemen-elemen untuk Agustus tahun 2021 ini yang ke-76. Oke, yang selanjutnya ada elemen HUT RI, ada juga foto. Silahkan Anda ganti fotonya dengan foto kalian sendiri, dan juga emblem yaitu burung Garuda yang tipe filenya adalah PNG ya, seperti nanti saya kasih. Silahkan nanti Anda download, saya kasih linknya nanti di deskripsi. Kita mulai. Adalah ini background. Yang kedua, supaya menjadi seperti ini, maka ini adalah beberapa elemen atau beberapa layer ya. Kita akan buat yang pertama adalah kita buat segitiga dulu supaya lebih simetris. Maka kita akan buat menggunakan rectangle tool juga bisa. Kita buat rectangle tool. Nah, lalu kita klik 2 kali, lalu CTRL key, maka hasilnya akan seperti ini. Supaya membuat segitiga, maka mudah, tinggal hapus saja, klik 2 kali, maka akhirnya menjadi segitiga. Nah, segitiga ini kita perkecil. Nah, kita kecilkan, lalu kita geser ya, bisa kecilkan ya, kita bisa geser ya, sesuaikan. Nah, ini sesuaikan posisinya supaya lebih simetris, tinggal menggunakan panah kanan atau panah kanan bawah. Yang kedua adalah pemberian warna. Oke, untuk pemberian warna menggunakan, nah di sini elemennya yaitu palette color ya. Kita yang pertama akan menggunakan warna yang abu-abu. Sebagai gradasi kita klik, maaf ya. Nah, klik dulu di sini, lalu kita buat klik, maka kita buang yang garis pinggir ini biar tidak kelihatan ada hitam-hitamnya, maka klik. Nah, klik 2 kali. Nah, supaya menjadi gambar yang seperti kartu ucapan di sini akan ada setengah. Nah, maka apa yang harus kita buat? Nah, selanjutnya adalah kita buat garis yang segitiga.
maka Anda tinggal duplikat atau CTRL-C bisa, lalu CTRL-V face, maka ini menjadi 2. Anda bisa tarik perkecil. Anda bisa tarik perkecil ya, supaya ini lebih simetris. Nah, kita ganti warnanya menjadi warna merah. Klik, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk lebih tadi kan ada yang seperti ini ya. Nah, kita akan buat lagi satu lagi, yaitu elemen atau grafis atau layer pendamping segitiga, biar tidak terlalu polos ya, biar tidak terlalu polos. Maka kita akan menggunakan freehand. Klik. Nah, kita perkirakan ya jaraknya disesuaikan dengan keinginan kalian. Anda pijit shift supaya menjadi lurus dengan yang bawah sebagai acuan. Klik, Anda lepas, pijit shift, nah biar menjadi lurus. Oke. Nah, sampai nggak ada yang bergaris-garis gini ya. Nah, sampai lurus. Nah, klik di sini sampai ada edge. Klik. Nah, maka Anda klik lagi. Klik, lalu pijit shift juga biar lurus. Anda klik lagi di sini, lalu Anda klik lagi, jangan geser mouse-nya, lalu sampaikanlah ke sini, terus sampai ke atas, disesuaikan kira-kira lurusnya seperti apa. Pijit shift lagi, nah pijit shift, ya sampai gak ada yang garis-garis, ya klik, lalu jangan geser lagi mouse-nya, klik lagi, dan sambungkan dengan yang pertama tadi. Oke, itu elemen yang kedua. Kita tinggal kasih warna. Kalau di sini sudah ada warnanya, boleh di sini. Lalu kita buang yang garis hitamnya, tinggal klik kanan yang ada tanda X, maka hasilnya seperti ini. Oke, kita akan membuat gradasi warna. Selanjutnya kita buat gradasi warna. Ini kita akan gradasikan atau menjadi sebagian transparan dan sebagian tidak. Klik di sini, transference tool, lalu kita tarik ya transparansinya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Maka hasilnya kelihatan kan di sini agak sedikit warnanya putih, kesananya semakin abu-abu. Nah, kita perkecil biar kelihatan perbedaannya. Nah, kita geser lagi sedikit. Oke, sampai menjadi seperti ini. Lalu kita klik Fill Tool. Oke. Itu berarti kita sudah membuat 1, 2, 3 elemen. Ya, atau 3 layer. Yang selanjutnya, layer yang selanjutnya adalah kita akan membuat garis yang atas sebagai garis pembatas, itu antara kita akan buat masukkan burung garuda. Nah, kita akan membuat garis yang seperti ini. Kita klik, kita perkirakan saja. Nah, ini sama menggunakan freehand juga. Silahkan kliknya diperkirakan saja, disesuaikan gitu jaraknya. Nah, saya di sini klik, lalu klik shift biar lurus. Oke, garis miringnya biar lurus. Nah, klik lagi, ini sedikit ya, geser mouse-nya sedikit, klik lagi, tarik ke bawah ya, pijit shift. Nah, supaya antara satu dengan yang lainnya itu jaraknya sama. Klik lagi, kita sambungkan dengan yang di atas. Klik, maka hasilnya seperti ini. Kalau ada, misalkan ada sedikit dalam bahasa Sundanya mencong, nah kita klik 2 kali, kita luruskan dengan elemen atau garis yang ada pertama ini. Nah, maka dia akan lurus. Oke, ya. Ada untuk memperbesar dan memperkecil atau zoom in dan zoom out itu silakan Anda gunakan scroll yang ada di mouse ya. Scroll yang ada di mouse. Nah, kita akan kasih warna merah. Oke, kita buang. Nah, sama yang ini juga supaya lebih mempermudah, kita akan membuat segitiga. Sama
maka kita akan kita double layer saja, CTRL-D, maka dia akan menjadi 2. Kita pindah ke sini. Nah, bagaimana? Nah, mudah, kita balikan, yaitu menggunakan ya, kita akan ada yang ini, kalau ini ke kiri, ini ke kanan. Nah, ini kita balikan ke sini, lalu kita putar arahnya yang kurang lebih seperti ini. Nah, kita putar arahnya kurang lebih 90 derajat. Klik. Maka kita tarik ke sini, sesuaikan. Ya, perbesar biar kelihatan tepinya biar sama persis. Ada panah. Ya, kita sesuaikan. Lalu kita akan kasih warna abu-abu, sama seperti halnya yang di bawah. Klik. Nah, ini kebalikannya. Untuk gradasi warnanya kita ke transparent tool. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, biar agak sedikit ada bedanya, kecil, sedikit saja, berkelihatan perbedaan. Nah, oke. Dan ini yang ini merah gradasinya, yang ini warna abu-abu. Oke. Supaya pekerjaan kita tidak hilang, takutnya laptopnya mati mendadak. Nah, kita simpan dulu. Save. Silahkan Anda save. Ya. Anda save di sini, saya contohkan di download. Saya contohkan di sini, sudah di sini saya downloadkan. Saya contohkan namanya adalah kartu ucapan, ya, ucapan HUT RI ke 75. Lalu Anda simpan, terserah di mana, sesuaikan, simpan. Oke, maka akan dilihat seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan beberapa elemen yang sudah kita siapkan. Contoh gini ya, 1, 2, 3, 4. Oke, Anda tinggal ke sini, klik kanan, import, cari posisinya di mana, karena sudah ada, saya sudah siapkan 1, 2, 3, 4, import, klik, maka dia akan menjadi 4 kali. Tarik 1, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat. Oke. Terus selanjutnya kita akan membuat ini, kita akan jadikan sebagai tambahan, sebagai background. Tambahan background. Kita tarik ke sini. Kita perbesar sebagai background. Kita perbesar, menyesuaikan supaya tertutup, ya, kita perbesar supaya tertutup backgroundnya. Nah, supaya seperti ini. Anda silakan klik kanan, ada order, lalu back to page. Nah, tapi kan masih seperti ini. Nah, supaya lebih mudah, ya, kita ubah background ini menjadi samar-samar. Ya, bagaimana caranya untuk menjadi samar-samar? Yaitu sama seperti tadi. Caranya klik, lalu transfer tool. Nah, lalu di sini ada uniform transparency. Klik. Nah, transparan kan? Menjadi samar-samar. Kita lebih samarkan lagi. Oke, sampai kurang lebih ya sekitar ini. Kalau masih kurang samar, kurang transparan, nah kita kurang lebih seperti inilah, 93. Maka oke. Klik pick tool. Kan ini keluar jalur. Nah, bagaimana caranya? Karena tadi yang awal kita sudah membuat sebuah kotak yang ini, maka kita akan masukkan background ini ke kotak itu. Klik kanan backgroundnya, lalu ada power clip inside. Klik, maka otomatis akan masuk ke sini. Oke. Jadi menjadilah sebuah satu kesatuan. Kita pindahkan yang logo, kita dekatkan di sini. Saya perbesar blok, lalu kita lihat klik selected. Oke. Kita akan pindahkan burung garudanya ke sini ke atas. Klik. Oke. Kita perkecil.
Oke, sesuaikan posisinya. Silahkan Anda sesuaikan posisinya. Selanjutnya kita masukkan logo HUT RI yang ke-76 dari pemerintah. Kita perbesar, kita sesuaikan posisinya. Nah, supaya ininya tidak lewat, nah maka kita bisa menggunakan cara yang selanjutnya. Selain tadi menggunakan ini ya, selain menggunakan power clip, ada juga cara menggunakan yang lain supaya tidak terlalu besar. Oke, blok. Kita buat rectangle tool. Nah, kita kotak. Oke, klik Pick tool. Lalu klik rectangle tool yang tadi dan klik gambar yang akan kita potong. Klik, maka hasilnya seperti ini. Lalu kliklah ke intersect. Oke, selanjutnya kita buang logo yang pertama tadi. Kita buang. Lalu kita buang yang rectangle toolnya, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi garisnya atau batasnya tidak melewati garis yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan buat elemen, maksudnya bukan elemen, kita akan buat foto kalian. Nanti foto kalian dimasukkan. Nah, silakan perbesar atau perkecil fotonya disesuaikan dengan keinginan kalian. Oke, contoh ya seperti ini. Nah, supaya ini ada dua cara. Yang pertama tadi kita bisa menggunakan power clip, atau yang kedua kita bisa menggunakan tadi ya, menggunakan rectangle tool perpaduan dan intersect. Nah, saya akan biar lebih mudah, biar tidak mengganggu atau tidak memotong yang aslinya, maka saya akan membuat rectangle tool dulu dengan cara power clip. Klik kanan yang gambarnya power clip. Nah, maka masukkanlah ke sini, klik, lalu buang yang garis pinggirnya, maka hasilnya seperti ini kurang lebih. Terus bagaimana cara mengedit power clip? Kita klik, nah, akan muncul garis seperti ini, maka edit power clip. Nah, maka ininya bisa digeser, bukan? Ininya bisa digeser, klik, oke. Selanjutnya kita akan buat nama ya, nama kalian. Yang pertama buat rectangle tool. Lalu di sini perbesar biar lebih jelas. Nah, lalu yang kita sesuaikan, kita buat nama dulu. Nama, misalkan nama saya apa ya? Nah, Anda silakan bisa rubah. Saya akan kasih nama, akan kasih jenis hurufnya adalah Lexen sesuai dengan tema HUT RI yang ke-76. Nah, bisa perbesar. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Ini rektangelnya. Nah, cukuplah segini. Lalu bagaimana kita akan kasih warna? Lalu hapus yang bagian frame-nya. Lalu kita namanya kita rubah lagi menjadi warna putih. Namanya menjadi warna putih. Tinggal ke palette color. Lalu supaya kelihatannya, nah, kurang lebih seperti ini. Mau kotak? Boleh. Karena temanya sekarang kita kotak. Nah, lurus saja. Kalau mau dibulatkan, boleh. Tinggal ke sini ke atas. Ya. Ada di sini corner radius. Nah, semuanya bisa menjadi oval. Jadi tidak. Jadi ya. Oke. Jadi tidak runcing yang pinggirnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Next, kita akan membuat sebuah nama Dirgahayu Republik Indonesia, huruf besar semuanya. Dirgahayu, enter, Republik Indonesia. Ya, blok. Lalu kita tengahkan sama seperti hanya di Word. Lalu kita perbesar. Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, kita ganti, kita samakan jenis hurufnya menjadi Lexen. Nah, Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Oke. Nah, terus bagaimana cara meluaskan atau mengecilkan atau memperpendek jarak? Anda bisa ke sini,
ada tag properties. Nah, tinggal kurangi saja disesuaikan dengan keinginan kalian. Oke, kita akan ganti warnanya menjadi merah. Oke, Dirgahayu Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan tambahkan elemen lagi atau layer lagi dengan tulisan 17 Agustus tahun 2021. Klik 17. Kita pisahkan Agustusnya. Agustus. Dan kita pisahkan juga yang 2021. Oke, kita akan satukan elemen ini. Nah, kita akan satukan. Kita di sini. Nah, biar agak sedikit bagus, kita perbesar. Nah, Agustusnya kita perkecil. Ya, elemennya kita ganti menjadi jenis hurufnya Lexan, tapi yang bold, yang standar boldnya. Oke, kita perbesar angka 17-nya. Anda tinggal tarik saja ke atas atau ke bawah. Mau seperti apa gedenya silahkan, itu disesuaikan dengan keinginan kalian. 17 Agustus. Nah, Agustusnya kita akan sama ratakan dengan yang di sini. Anda bisa perbesar biar lebih jelas. Nah, kalau sudah kira-kira cukup rata, nah maka 2021-nya disesuaikan juga. Oke. Supaya ini menjadi satu kesatuan, maka kita akan group, bisa blok di sini, klik, lalu CTRL-G group, maka dia akan menyatu. Nah, seperti ini ya. Kita akan kasih warna merah. 17 Agustus tahun 2021. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Oke. Silakan Anda berkreativitas. Ini saja sebagai contoh saja. Anda bisa berkreativitas dan membuat ucapan HUT RI yang ke-76. Selanjutnya, sekiranya ini sudah dianggap cukup desain Anda, maka Anda tinggal convert ke JPEG ya, atau ke gambar yang bisa Anda upload atau Anda bisa kirim. Caranya cukup mudah. Anda cukup pijit CTRL-E, simpan sini, lalu kartu ucapannya mau kita simpan ke sini, yaitu ke file yang tadi, ke file background kartu ucapan HUT RI ke-75, export. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita tunggu loading beberapa detik. Nah, maka hasilnya seperti ini. Lalu oke. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Anda bisa upload, Anda bisa up, atau ini hasilnya Anda tinggal kirimkan tugasnya ke e-learning. Oke, itu saja pertemuan yang keempat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita bertemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Di pertemuan selanjutnya, selamat bertugas, selamat membuat tugas, selamat berkarya. Semoga Anda bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.